Langsung mulai pengembala sidang kita dengan tema judul Menjadi Prajurit Kristus yang Tangguh. Roma yang pertama adalah pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua agar senantiasa hidup di dalam pertobatan, berjuang untuk hidup di dalam kekudusan, agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Para malaikat menjaga dan mengawal kami menuju awan-awan masuk sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Roma yang kedua, menjadi prajurit Kristus yang tangguh. Ada 5 hal yang harus kita lakukan untuk menjadi prajurit Kristus yang tangguh. Yaitu yang pertama, hidup kudus. Diambil dari Yosua 3 ayatnya yang kelima. Sebagai prajurit Tuhan yang mau masuk di dalam peperangan rohani yang berkemenangan, syarat utamanya adalah hidup di dalam kekudusan. Iblis tidak takut dan tidak lari kalau orang yang mengusirnya tidak kudus. Walaupun ia seorang hamba Tuhan, untuk itu hendaklah kita kudus di dalam hidup kita, sama seperti Dia Allah yang kudus. Yang kedua, dipenuhi oleh Roh Kudus. Diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dan Roma 8 ayat yang ke-26 sampai 27. Dipenuhi Roh Kudus bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirian. Kita harus rendah hati berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus supaya kita dapat menghadapi setiap tantangan. Yang ketiga, mengenakan segala perlengkapan senjata Allah. Diambil dari Efesus 6 ayat yang ke-11 sampai 18 dan Roma 13 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan, dan selalu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Yang keempat, selalu meminta perlindungan darah Yesus. Diambil dari Ibrani 11 ayat yang ke-28 dan Wahyu 12 ayat yang ke-11. Bangsa Israel luput dari tulah anak sulung mati karena atas instruksi Tuhan. Mereka memercikan darah anak domba di ambang pintu rumah. Itulah tanda bahwa mereka memiliki Tuhan. Sehingga setiap rumah yang diolesi darah anak domba selamat dari tulah. Di zaman akhir ini kita patut bersyukur karena darah anak domba Allah yaitu Yesus Kristus telah dicurahkan untuk setiap kita yang orang percaya. Karena itu marilah kita aktifkan perlindungan darah Yesus, sehingga jaminan kemenangan, kesehatan, dan terobosan menjadi milik setiap kita. Yang kelima, yang terakhir, minta pengawalan malaikat sorga. Yang dari Mazmur 34 ayat yang ke-8 dan Mazmur 91 ayat yang ke-11. Malaikat pengawal ditetapkan bagi setiap pengikut Kristus, penjaga-penjaga sorgawi, melindungi orang benar dari kuasa si jahat. Malaikat mengarahkan kita untuk mengambil jalan yang benar. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau, hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Kau, tidak mendukakan hati Kau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Kau sepenuh-penuhnya. Dan biar Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, mengenai roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan di dalam hidup ini kami mau selalu bertobat, belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.